وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين والعلماء والمصنفين وأوصني إلى حضرة مصنف الكتاب فتح المجيد شيخ محمد نووي بن عمر الجاوي الشافعي وجميع الملائكة المقربين وأوصني إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذريته ومن يعاون أصحاب الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Nomor sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, dalil aqli sifat wajib al-wahdaniyah adalah adanya alam raya ini. Apabila ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan, maka sekutu tersebut merupakan atau menyebabkan kebinasaan. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah, maka adanya tambahan Tuhan itu akan menjadi kehancuran. Firman Allah, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Lau kana lamun ono iku fihima tetep ing dalam langit bumi opo alihatun piro-piro pangeran illallahu kang sakliyane Allah la fasadata mongko yekti rusak. Apabila di langit dan bumi terdapat Tuhan selain Allah, niscaya keduanya ini rusak. Langit dan bumi itu iya. Kenapa? Karena antar Tuhan satu dengan yang lain itu punya keinginan yang berbeda. Kalau punya keinginan yang berbeda, ya rusak, nggak jadi tatanan. Sebab duwe karep dhewe dhewe. Makanya ketunggalan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi mutlak. Dasarnya innalladzi dalla ala subutiha lahu wujudul alami syallah dalil kanudukna sifat wahdaniyah wujudi alam iki wati ya Allah salli wa sallim daiman ala madad salli wa sallim daiman ala madad
wonten keterangan arti kebinasaan langit dan bumi dalam ayat di atas adalah keluarnya langit dan bumi dari keadaan dan bentuk yang sudah wujud seperti sekarang ini. Jadi kebinasaan langit dan bumi itu artinya adalah keluarnya langit dan bumi dari keadaan dan bentuk yang sudah wujud seperti sekarang ini. Di kelak seperti yang sudah diceritakan para kiai kita, langit yang berlapis-lapis tingginya itu akan hancur, bumi akan hancur, bahkan akan rata tanpa ada lubang, tanpa ada gunung, tanpa ada sungai, tanpa ada lautan. Seandainya ada telur diletakkan di arah barat sampai ke timur tidak bakal ada hambatan, saking ratanya bumi. Dan bentuknya nanti sudah dirubah sedemikian, itu yang disebut dengan kebinasaan. Dalam bahasa ini tadi disebut la fasadata. Tetapi kenyataannya keduanya tidak rusak wujud. Ini menunjukkan ketiadaan sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Berarti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasti. Jadi itu sifat wahdaniyah. Apabila Allah pasti memiliki sifat wahdaniyah, maka mustahil Allah memiliki sifat at-ta'addud. Artinya lebih dari satu. Jadi kalau Allah itu punya sifat wahdaniyah, maka lawan dari sifat wahdaniyah itu at-ta'addud. Mohal Allah itu lebih dari satu. Maka menuhankan Tuhan selain Allah itu menambah jumlah Tuhan. Maka itu tidak diperkenankan, namanya syirik. Itu sifat yang keenam yang wajib diyakini. Pun. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah yang ketujuh, al-qudrah. Al-qudrah. Allah itu maha kuasa. Sifat Allah yang azali, yang ada sebab zatnya. Yang dengan sifat ini diciptakanlah hal-hal yang mungkin dan meniadakan hal-hal yang mungkin. Apa maksudnya? Sebab sifat al-qudrah ini segala hal yang mungkin berwujud, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi segala hal yang mungkin berwujud, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi apabila sifat al-qudrah ini berhubungan dengan hal yang tidak ada, bisa menyebabkan wujudnya hal yang tidak ada tersebut. Dan jika berhubungan dengan hal wujud, maka sifat al-qudrah ini menjadi sebab ketiadaan hal yang wujud tadi. Dalilnya, wajibatul lahu ta'ala al-qudrah sifatul lahu ala azaliyah. Sifat nomor pitu, Allah maha kuasa, sifat kang azaliyah
sebab zate ono. Wajibatun iku sifat kang wajib lahu kedui Allah Ta'ala al-qudratu utawi sifat al-qudrah. Ya utai al-qudrah iku sifatun sifat lahu kedui Allah ala moho luhur Allah azaliyah kang bangsa azali. Keterangan hubungan atau ta'alluq atau hubungan sifat al-qudrah dengan hal yang wujud dan hal yang tidak wujud itu disebut ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Sifat al-qudrah ini mempunyai ta'alluq suluhi qadim, yaitu kekuasaan pada zaman azali untuk mewujudkan dan meniadakan. Jadi al-qudrah pada zaman azali itu wenang menjadikan, umpamanya ada orang namanya Zaid, tinggi badannya sekian, atau mungkin oleh Allah yang bersifat al-qudrah di zaman azali dia dijadikan pendek. Sedangkan ta'alluq tanjizi itu khusus berkaitan dengan kondisi yang dialami Zaid. Sifat al-qudrah hanya berhubungan dengan hal-hal yang mungkin. Sifat al-qudrah tidak berhubungan dengan hal-hal yang wajib. Seperti apa itu? Itu loh, zat Allah dan sifat-sifatnya. Dan juga tidak berhubungan dengan hal-hal yang mustahil, seperti sekutu bagi Allah. Hal yang demikian itu karena sifat al-qudrah, maha kuasa itu berhubungan dengan pekerjaan, mencipta dan meniadakan. Sedangkan zat Allah telah ada, begitu pula sifat-sifatnya. Dan mewujudkan sesuatu yang telah wujud itu mustahil. Kenapa? Karena tahsilul hasil. Dasarnya wa innamal qudratu ma ta'allaqat illa mumkinati dzalika sabat fahiya ma ta'allaqat bil wajibat wa ma ta'allaqat bi mustahilat. Kudrah namung hubungan perkara mungkin, rakam mustahilan wajib ganti yakin. Kudrah hanya berhubungan hal yang mungkin, tak yang mustahil dan wajib dengan yakin. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Wa innamal qudratu lan angin mestine utai sifat kudrat iku ta'allaqat, ora hubungan apa sifat kudrat
illa bil mumkinati kejaba kelawan pira-pira perkara kang mungkin. Zalika utawi mengkono-mengkono kang tinutur iku sabata tetep apa zalik. Fa iya moko utai sifat al-qudra iku ma ta'allaqat ora hubungan apa al-qudra bil wajibati kelawan pira-pira perkara kang wajib wa ma ta'allaqat lan ora hubungan apa al-qudrat bi mustahilati kelawan pira-pira perkara kang mustahil. Jadi kudra hanya berhubungan hal yang mungkin, tak yang mustahil dan wajib dengan yakin. Jadi sifat al-qudra itu tidak berhubungan dengan wujud Allah dan tidak berhubungan dengan tiadanya Allah. Sebab peniadaan Allah itu sesuatu yang mustahil. Allah kok enggak ada? Mustahil. Yang pasti menimbulkan kerusakan. Sedangkan perkara yang mustahil seperti adanya sekutu bagi Allah, ya jelas tidak ada. Jadi tidak mungkin Allah tidak ada atau Allah ditiadakan. Pun akhirnya timbul permasalahan. Apabila ada pertanyaan, apakah Allah kuasa menciptakan sekutu? Apakah Allah kuasa menciptakan istri? Apakah Allah itu anak untuk dirinya? Maka janganlah sekali-kali engkau menjawab mampu, karena hal itu mustahil. Allah kok menciptakan istri, menciptakan sekutu, menciptakan anak. Maka jangan sampai menjawab mampu. Jangan. Tidak boleh, karena itu mustahil. Gusti Allah nggak bojo wae ya iso ae, mboten bareng. Kan itu mustahil. Dan sifat al-qudra Allah tidak berhubungan dengan perkara yang mustahil. Pun, jangan pula engkau menjawab tidak mampu. Menjawab mampu ya enggak boleh, menjawab tidak mampu juga tidak boleh. Sebab dengan jawaban tidak mampu ini engkau memastikan Allah lemah. Jadi jawab mampu ya enggak boleh, karena Allah tidak berhubungan dengan yang mustahil. Menjawab Allah tidak mampu juga tidak boleh, karena itu menyebabkan atau memastikan kalau Allah itu dhaif, lemah. Nah, sifat lemah itu bukan sifat Allah. Nah, terus gimana jawabannya? Ini loh. Pertanyaan seperti itu adalah mustahil. Takon model ngono iku ra mungkin. Dan sifat Allah al-qudra itu tidak berhubungan dengan perkara yang mustahil. Sifat al-qudra itu hanya berhubungan dengan hal-hal yang mungkin, tidak berhubungan dengan perkara-perkara yang wajib, dan tidak pula berhubungan dengan hal-hal yang mustahil. Iki kula panjenengan sedaya kalau dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, jawaban yang benar yang tetap menjaga keutuhan keimanan. Pun semua perbuatan itu milik Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Sifat al-qudrah itu tidak memiliki pengaruh apa-apa pada sesuatu yang mungkin. Pengaruh itu sebenarnya asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan al-qudrah hanyalah menjadi sebab dalam memberi pengaruh.
keterangan dari Syekh Ibnu Dzikra, semua perbuatan itu milik zat Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Jadi semua perbuatan, ya, itu milik zat Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa sifat Al-Qudrah itu memiliki pengaruh hal-hal yang mungkin dengan sendirinya atau dengan zat Allah, maka ini nih, berat ini, maka dia kafir. Global ini, barang siapa yang berkeyakinan bahwa sifat Al-Qudrah, Qudrat itu memiliki pengaruh hal-hal yang mungkin dengan sendirinya atau dengan zat Allah, maka hukumnya orang itu kafir. Gimana? Ya ini dasarnya. Wa innamat tafsiruhu lidzati wal fi'lu lidzati kang labeti namung zati Allah dewe lan kagungane Allah kabeh penggawe. Sholli wa sallim iman ala mada, sholli wa sallim من على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Keterangan, oleh sebab itu perlu diketahui ucapan orang awam, umumnya wong, yang maknanya begini. Sifat Al-Qudrah itu bisa berbuat dengan sendirinya, bukan sebagai sebab pencipta. Loh, lah ucapan seperti itu dihukumi haram. Pengucapannya dianggap dosa. Jika tidak sengaja menyadarkan perkara yang terjadi itu pada Qudrah. Apabila ada kesengajaan, sengaja mengucap seperti itu, menyadarkan perkara yang terjadi itu pada Qudrah, maka orang yang mengucapkan kalimat itu hukumnya kafir. Karena ini pelajaran tauhid. Muga-muga bareng ditulungi Allah ya. Delok rasane koyo gak patek sambung iki. Kitab-kitab gak patek payu, kitab Fathul Majid ini. Musa Nevi ini pinter kayak nazam-nazam, cek melok selawatan masih karo tulisannya. Dalil akli sifat wajib Al-Qudrah. Apabila Allah tidak memiliki sifat Al-Qudrah, berarti Allah lemah. Dan apabila Allah lemah, maka alam raya dan isinya ini tidak ada. Ya mana mungkin bisa ada menciptakan alam semesta ini, wong Allah sendiri lemah. Maka tidak mungkin kalau Allah itu lemah. Ya tidak. Sedangkan ketiadaan alam dan isinya itu mustahil sebab berlawanan dengan kenyataan. Jadi hal-hal yang menyebabkan kemustahilan, yaitu kelemahan Allah, itu jelas batil. Jadi Allah tidak bakal lemah. Dasarnya innalladzi dalla ala subutiha lahu wujudul alami syarraha kang dadi dalil tetepi sifat Qudrah wujude alam iki wa dia Allah
wahada. Jadi jika demikian, maka pastilah Allah itu tidak lemah, tapi Allah itu maha kuasa. Apabila Allah telah pasti memiliki sifat al-qudrah, kuasa, maha kuasa, ya, maka mustahil dia bersifat al-ajzu, lemah. Al-ajzu lawan sifat al-qudrah. Jadi lawan sifat al-qudrah itu al-ajzu. Tidak mungkin Allah itu lemah. Yang pasti dan yang harus diyakini, Allah itu kuasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma la takhzulni lita'arrudi ma'asi wa a'idhni min siyati naqamatik wa mahawi wa ajirni min mujibati sa'atik bimannika wa ayatika ya muntaha Raubatir Raghibin. Ya Allah, jangan kau hinakan daku dengan bermaksiat kepadamu. Hindarkan daku dari cambuk petaka dan murkamu. Ya Allah, jauhkanlah daku dari berbagai penyebab amarahmu. Dengan pertolongan dan tanganmu serta kekuasaanmu, wahai Allah, Tuhan puncak hasrat orang-orang yang berhasrat kebaikanmu. Walhamdulillah.